Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih di aplikasi BOS online untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan untuk materi dari aplikasi BOS online ini. Kali ini kita akan menginputkan realisasi belanja dari RKAS sekolah kita. Oke Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu bisa menginputkan realisasi apabila RKS yang sudah Bapak Ibu buat sudah diverval oleh tim BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi seandainya RKS Bapak Ibu belum diverval, belum divalidasi oleh tim BOS dari Dinas Pendidikan, Bapak Ibu atau sekolah Bapak Ibu tidak bisa atau belum bisa menginputkan realisasi di aplikasi BOS online ini. Oke Bapak Ibu, apabila RKS Bapak Ibu sudah divalidasi, diverval, saya akan peragakan bagaimana cara menginputkan realisasi di bulan Januari. Jadi video saya kali ini akan memperagakan bagaimana cara input realisasi di bulan Januari. Bapak Ibu, sebelum memulai, Bapak Ibu silahkan kembali lakukan pengecekan pada RKS, kemudian pada submenu rekapan. Bapak Ibu silahkan perhatikan di kolom penerimaan. Ini saya contohkan pada satu sekolah, saya sebagai contoh. Di penerimaan itu ada penerimaan silpa rekening BOS pusat reguler, kemudian ada silpa tunai BOS pusat reguler. Ini adalah sisa tahun lalu, jadi silpa sisa tahun lalu. Kemudian di sini ada penerimaan BOS pusat reguler. Ini diperhatikan Bapak Ibu di tabel kolom penerimaan, karena ini penting nanti untuk bahan input realisasi pada bulan Januari. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, silahkan cek kembali pada rekapan bersumber dana. Pastikan Bapak Ibu sumber dananya sudah sesuai. Jadi di sini muncul ketika diklik itu adalah sumber dana penerimaan di sekolah Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi syarat untuk masuk ke realisasi bulan Januari adalah RKAS sekolah Bapak Ibu sudah diverval, sudah divalidasi oleh tim BOS Dinas Pendidikan. Yang kedua, Bapak Ibu memastikan bahwa sumber dana penerimaan Bapak Ibu adalah sudah benar. Oke Bapak Ibu, langkah-langkahnya untuk memulai realisasi di bulan Januari sebagai berikut. Bapak Ibu silahkan klik menu realisasi. Kemudian silahkan pilih bulan Januari.
Bapak Ibu nyuwun tulung mohon perhatian, diperhatikan nggih. Langkah pertama untuk inputan realisasi bulan Januari, Bapak Ibu silahkan pilih di tombol ini, tambah saldo awal. Di sini nanti ketika diklik itu akan tampil sesuai penerimaan silpa bisa. Tadi kita cek di rekapan itu ada silpa tunai bos pusat reguler, kemudian ada silpa rekening. Bapak Ibu, hanya sekedar sepengetahuan saya, alangkah baiknya pengelolaan dana bos pada bulan Desember itu tidak ada silpa tunai. Jadi tidak ada sisa tunai. Jika ada sisa tunai itu di STS atau dikembalikan ke rekening. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan. Berarti untuk memulai inputan realisasi bulan Januari, Bapak Ibu klik di sini dulu, tambah saldo awal. Saya peragakan Bapak Ibu. Jadi diklik, kemudian silpa tunai bos pusat reguler sesuai dengan yang Bapak inputkan di RKAS. Kita klik silpa tunai, kemudian di sini otomatis sesuai dengan isian dari RKAS. Berarti ini kita pilih tanggal 1 Januari. Uraiannya saldo silpa tunai bos pusat reguler bulan Januari, ini tidak bisa diedit, otomatis sesuai RKS. Kemudian angka juga ini sesuai RKS. Berarti yang Bapak Ibu harus lakukan di sini itu hanya memilih tanggal, kemudian menyimpan. Kita simpan Bapak Ibu, klik simpan. Ini tanggalnya kalau belum diisi tidak bisa, berarti kita pilih Januari, kemudian kita simpan. Oke, berhasil kita simpan. Oke, Bapak Ibu kembali saya ingatkan, pastikan di sini sudah benar. Jadi ini sesuai dengan RKS. Oke. Yang kedua, karena di sini ada dua silpa, maka yang ini juga harus dipilih silpa yang kedua, silpa rekening bos pusat reguler. Kita klik seperti tadi, masih sama, kita hanya memilih tanggal, kemudian melakukan simpan. Kita klik simpan. Oke, Bapak Ibu, RKS kita per sumber dana. Jadi sini nanti direalisasi, Bapak Ibu ada dua bagian yang harus dilakukan penyesuaian atau pengecekan untuk kebenarannya. Jadi ada istilah untuk BKU. BKU ini BKU gabungan, kemudian nanti ada BKU per sumber dana sesuai yang dimiliki oleh sekolah Bapak Ibu. Di sini. Jadi kita kembali ke tabel ini, Bapak Ibu silahkan perhatikan. Berarti di sini ada saldo silpa rekening dan saldo silpa tunai. Bapak Ibu, menurut saya jika Bapak Ibu sekolah Bapak Ibu memiliki silpa tunai pada bulan Januari, alangkah baiknya silpa tunai ini dibelanjakan. Mungkin untuk Jaskom, untuk pembayaran listrik atau internet di sini, karena kita sudah memiliki uang tunai. Oke Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini, yang Bapak Ibu lakukan, lihat dulu di BKU per sumber dana. Klik di sini, kemudian kita lihat silpa tunainya. Di sini ada BKU
Silpa tunai bos pusat reguler. Ini BKU-nya Bapak Ibu. Kemudian di sini buku banknya. Kemudian di sini buku kas tunai. Kemudian di sini buku pajak, buku pembantu pajak untuk sumber dana silpa tunai. Kemudian nanti kita bisa kembali ke BKU gabungan. Oke Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak melakukan transaksi belanja di bulan Januari, Bapak Ibu bisa melakukan penyimpanan BKU ini. BKU gabungan bisa dilakukan penyimpanan. Bapak Ibu silahkan perhatikan di sini, sebelum menyimpan BKU ini, Bapak Ibu harus menyimpan buku pembantu kas tunai dan buku pembantu bank. Jadi Bapak Ibu sebelum menyimpan ini, Bapak Ibu menyimpan dulu di buku pembantu bank, kemudian lakukan penyimpanan, kemudian buku kas tunai. Oke Bapak Ibu, jika Bapak Ibu di bulan Januari karena ini memiliki silpa tunai, jadi sudah ada uang tunai, Bapak Ibu jika melakukan belanja silahkan klik di tombol ini, uraian BKU. Kita klik, kemudian silahkan pilih item belanja. Di sini Bapak Ibu hanya mengetikkan beberapa huruf, nanti muncul pilihan sesuai item belanja yang sudah direncanakan di dalam RKS. Contoh misalkan karena kita punya silpa tunai di sini, misalkan Bapak Ibu akan melakukan belanja untuk pembayaran listrik, kita tulis listrik. Nah, di sini sesuai inputan Bapak Ibu seperti di RKS. Ini contoh aja Bapak Ibu, saya pilih langganan listrik di TW1, kegiatan langganan listrik, klik. Kemudian di sini tanggal BKU kita. Misalkan kita input BKU-nya bulan Januari pada tanggal 15. Kemudian transaksi belanja kita karena belanja untuk pembayaran listrik, misalkan kita bayar tanggal 10. Nah, di sini harus pilih bulannya dulu, Januari, tanggal, karena 10-nya minggu ya, tanggal 11 Januari. Klik. Nomor KD rekening otomatis Bapak Ibu sesuai RKS, kemudian nomor bukti. Nomor bukti ini hanya contoh, nomor urut, bulan, tahun. Contohnya misalkan nomor 1 bulan 1 tahun 2021. Dibayar, kalau ini ada kalimat dilengkapi di sini, kalau tidak ada titik-titik ini dihapus. Dibayar langganan listrik TW1. Nah, ini diubah aja, dibayar langganan listrik bulan Januari. Nah, di sini pembayarannya berapa? Misalkan 500.000. Angkanya saja Bapak 500.000. Tidak usah menggunakan tanda titik. Jadi di uraian ini Bapak Ibu pilih uraian seperti di RKS Bapak Ibu. Kemudian tanggal BKU-nya, tanggal transaksinya, nomor kode rekening, nomor kode rekening otomatis,
nomor bukti, kemudian kalimat ini dilengkapi, kemudian pengeluaran kreditnya kita simpan, klik oke. Bapak Ibu silahkan diperhatikan di sini. Jadi saldo awalnya silpa rekening bos pusat reguler, kemudian ada saldo silpa tunai, terus kita sudah melakukan satu transaksi belanja, dibayar langganan listrik bulan Januari 500.000. Ini Bapak Ibu. Oke. Setelah Bapak Ibu, ini contoh jika Bapak Ibu melakukan transaksi, Bapak Ibu silahkan perhatikan pada buku pembantu banknya. Klik di sini saldo awal rekening bos pusat reguler, kemudian buku pembantu kas tunai. Karena tadi punya silpa tunai sekian, untuk membayar listrik sekian, saldonya ini. Oke Bapak Ibu, mungkin yang ini baru, yaitu BKU per sumber dana. Bapak Ibu silahkan perhatikan, kita view di BKU sumber dana. Ini contohnya silpa tunai. Kita klik di sini, silpa tunai bos pusat reguler Bapak Ibu ya. Kemudian buku banknya kita lihat, buku kas tunainya kita lihat. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian kembali ke BKU gabungan. Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan, untuk menyimpan saldo ini Bapak Ibu silahkan simpan dulu di buku pembantu bank, simpan. Kemudian buku pembantu kas tunai disimpan. Setelah itu disimpan di BKU ini. Kemudian Bapak Ibu silahkan lakukan langkah yang sama pada masing-masing BKU per sumber dana. Lakukan penyimpanan seperti menyimpan BKU di sini, di BKU gabungan. Itu Bapak Ibu. Mungkin kalau saya ulangi penjelasan saya, jika Bapak Ibu mau menginputkan realisasi bulan Januari, silahkan Bapak Ibu klik realisasi, kemudian pilih submenu Januari, kemudian lakukan input pada tombol tambah saldo. Yang tampil di sini sesuai dengan RKS Bapak Ibu. Kemudian nanti akan tampil di sini. Jika Bapak Ibu sudah melakukan uraian belanja, sudah melakukan belanja bulan Januari, gunakan tombol di sini. Kemudian langkah terakhir untuk menyimpan BKU bulan Januari, kas umum bulan Januari, simpan dulu buku pembantu bank. Kemudian lakukan penyimpanan di buku pembantu kas tunai. Kemudian jika sudah, lakukan simpan di BKU ini. Ini bisa Bapak Ibu baca di sini panduan ini. Kemudian lakukan langkah yang sama pada BKU per sumber dana. Jadi misalkan bos pusat reguler kita mau simpan,
Jadi disimpan dulu buku Bank Bos Pusat Reguler, kemudian buku kas tunai Bos Pusat Reguler disimpan. Jika sudah, Bapak Ibu simpan BKU Bos Pusat Reguler. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk inputan bulan Januari, jika Bapak Ibu kesulitan, Bapak Ibu bisa lihat panduan yang ada di sini. Itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Ini hanya contoh. Untuk lebih detailnya, Bapak Ibu silahkan coba. Jika ada kendala, silahkan lihat panduannya di sini. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk video saya terkait dengan realisasi belanja BOS online di aplikasi BOS online untuk bulan Januari. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan pada video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.